أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Para ikhwas sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Sabtu sekarang jadwal mengalami perubahan, tetapi insyaallah ini tidak mempengaruhi semangat kita untuk senantiasa hadir menimbah ilmu, memperkaya kembali hasanah keilmuan kita terhadap agama kita. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita dalam pembahasan fikih kita dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih muyassar. Sebelum kita masuk pembahasan kita, kita ingin murojaah sedikit. Kemarin kayaknya sebelum libur kita menyebutkan tentang wajibnya wudu. Ada siapa yang bisa sebutkan? Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, wajib wudu. Ada 4. Pertama, Mencuci tangan dari tangan sampai siku, muka, mengusap kepala dan kaki. sampai mata kaki. Jadi itu wajibnya ada 4. Kalau artinya wajib berarti kalau hanya 4 perkara ini kita lakukan dalam wudunya kita, berarti wudunya kita sudah sah. Tetapi ada namanya sunnah wudu yang kalau kita tinggalkan tentu kita merugi. Walaupun kita katakan tadi bahwa ketika kita melaksanakan 4 wajib wudu tadi sudah sah wudunya kita, tetapi kita sangat ingin mencontoh bagaimana Nabi SAW berwudu sesuai dengan petunjuk beliau. Baik. Jadi itu ada 4. Pertama membasuh wajah secara sempurna, wajah sampai di ujung telinga ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ilas sholati faghsilu biwujuhikum" dalam surah Al-Maidah. Apabila kalian melaksanakan salat, maka hendaknya kalian membasuh wajah-wajah kalian. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai kepada siku-siku kalian. Ini juga terkadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, apalagi kalau memakai pakaian panjang. Terkadang hanya digulung sampai begini, baru berwudu nih. Apalagi kalau yang bajunya slim fit, yang ketat, itu susah untuk dinaikkan. Maka ini perlu disiasati, perlu dipikirkan bagaimana caranya supaya ini tidak menghalangi anggota wudu kita. Kemudian yang ketiga, wajibnya wudu adalah mengusap kepala seluruhnya, mengusap kepala seluruhnya mulai dari ubun-ubun sampai ke belakang. Dan kata Nabi SAW, wal udhunani minar ra'si, dan kedua telinga ini adalah bagian dari kepala. Jadi sekaligus ketika mengusap kepala sampai ke belakang adalah juga membersihkan kedua telinga kita, tanpa perlu mengambil lagi air yang baru. Baik, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada bagian kelima dari bab wudu ini, yaitu apa yang menjadi sunnah dalam wudu itu sendiri. Pertama,
Yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu adalah mengucapkan tasmiyah, ya. Apa itu tasmiyah? Bismillah, ya. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda antara tasmiyah dengan basmalah, ya. Kalau tasmiyah itu hanya bismillah, ya. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi yang disunnahkan ketika mulai berwudu, ya, adalah, ya, membaca tasmiyah bismillah, ya. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, ya. Tidak sempurna wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah tatkala memulai berwudu, ya. Jadi tidak sempurna, ya, wudunya orang yang memulai berwudu dan tidak mengucapkan, ya, tasmiyah bismillah, ya. Terus bagaimana Ustaz kalau kasusnya seperti kita mau berwudu dalam kamar mandi misalkan atau WC, ya. Kan ada larangan menyebutkan nama Allah di dalam, ya, kamar mandi atau WC, ya. Sementara kita mau berwudu, ya, dan boleh berwudu di kamar mandi, ya. Walaupun, ya, mungkin ada yang beranggapan tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, ya, jangankan wudu, mandi janabah saja yang lebih besar, ya, faedahnya daripada wudu bisa dilakukan dalam, ya, kamar mandi. Dan memang harus dilakukan di kamar mandi. Tidak mungkin orang mandi janabah di luar, ya, kamar mandi, ya. Kalau mandi janabah saja bisa, kenapa wudu, ya, tidak bisa, ya. Baik, bagaimana caranya? Ya, para ulama kita memberikan solusi, ya, tetap harus harus menyebutkan bismillah, tetapi bismillahnya di dalam hati. Tidak perlu kemudian ditatbik atau dijaharkan dengan lisan kita, ya. Cukup, ya, bergumam dalam hati bismillah baru memulai, ya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian, ya, di antara sunnah-sunnah wudu yang lain adalah, ya, ketika berwudu hendaknya, ya, mengikutkannya dengan bersiwak, ya. Ini juga, ya, yang kadang, ya, kita lupakan, ya. Dan jangan berpikir bersiwak di sini harus memakai kayu siwak, ya, atau harus, ya, menggunakan sikat gigi, ya. Tetapi ulama kita menyebutkan bahwa, ya, paling minimal kita menggosok-gosok gigi kita dengan, ya, jari kita, ya. Ini juga jangan ditinggalkan, ya. Terkadang orang buru-buru, ya, sampai menggosok saja giginya dengan jarinya tidak sempat. Nah, ini keliru. Ya, yang benar, ya, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali berwudu adalah, ya, menggosok gigi paling minimal dengan, ya, jari kita kalau kita tidak menemukan sikat gigi atau siwak, ya, dan semacamnya, ya. Dalilnya jelas, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, ya, ma'a kulli wudu'in. Andaikan tidak memberatkan umatku ini, ya, saya akan perintahkan atau saya akan mewajibkan kepada mereka setiap kali berwudu untuk bersiwak, ya. Jadi andaikan kata Nabi ini tidak memberatkan, ya, umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak tatkala mereka, ya, memulai berwudu, ya. Tetapi, ya, sebagaimana kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bi amraini, ya, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan, dihadapkan pada dua pilihan yang itu adalah untuk umatnya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memilih yang lebih ringan untuk, ya, umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ma lam takun itsman, ya. Selama pilihan yang lebih ringan itu bukanlah sebuah dosa, ya. Dan kalau ia adalah dosa, maka Nabi SAW adalah orang yang paling, ya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara, ya, dosa dan, ya, semisalnya. Jadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, di antara sunnah berwudu, ya, disebutkan di sini adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu, ya, membasuh kedua telapak tangan tatkala memulai wudu. Ini, ya, maksudnya. Ya, ini bagian dari, ya, sunnah. Tadi adalah, ya, wajibnya itu sampai, ya, di sini, ya, di sini, ya, telapak tangan. Ya. Baik. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu sebanyak 3 kali, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam, ya, tata cara wudu beliau. Kemudian yang keempat, ya, yang menjadi sunnah-sunnah dalam, ya,
proses berwudu itu adalah berkumur-kumur atau beristinsyak. Beristinsyak. Ya, apa itu beristinsyak? Masukkan air dalam hidung. Ya, berusaha untuk menghirup. Ini juga ya terkadang kaum muslimin ya tidak tahu mungkin ya karena unsur kejahilan sehingga dalam proses berwudunya itu tidak berusaha menghirup air masuk ke dalam hidungnya ya, tapi jangan juga terlalu sampai ya tembus ke dalam ya. Tapi berusaha dihisap sampai agak ke dalam. Ini tujuannya agar membersihkan apa yang ada di bagian dalam-dalamnya telinga. Kemudian ya dikeluarkan ya ditindis pakai tangan kiri ya. Begitu. Baru ya selesai. Jadi menghirup dan mengeluarkan ya air dari dalam ya hidung kita. Baik. Ya, kemudian di antara sunnah-sunnah wudu yang lain adalah ya menggosok lengan dan menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan air. Ya, begini yang tebal jenggotnya. Ya. Dikasih begini. Jadi kalau kita kayaknya kalau kita belum ada yang sampai begitu jenggotnya. Kecuali Pak Eka mungkin. Farel. Oh, Pak Lala. Iya. Jadi sunnahnya ya dikasih begitu. Ya. Baik. Nah, kemudian yang keenam, ya di antara sunnah-sunnah berwudu adalah mendahulukan anggota badan yang bagian kanan sebelum bagian ya kiri. Ya. Ini juga ya kata Nabi diriwayatkan bahwasanya kana yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tutuhurihi fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu sangat senang ya memulai dengan ya segala sesuatu dengan bagian kanan, baik itu memakai sendal ya atau menyisir rambutnya ataupun bersuci. Dalam segala urusan beliau senang memulai dengan ya bagian kanannya ya, kecuali masuk kamar mandi ya, kita sudah berlalu pembahasannya kemarin. Masuk kamar mandi mulai dengan kaki kiri ya, karena itu adalah tempat yang kotor, yang tidak pantas dimulai dengan ya kaki kanan. Baik. Nah, kemudian ya sunnah berikutnya adalah membasuh 3 kali ya apa yang menjadi ya bagian-bagian wudu tadi ya. Jadi sunnah yang 3 kali adalah sunnah 3 kali. Kalau wajibnya hanya 1 kali ya. Kalau ada orang yang berwudu hanya 1 kali dia membasuh, itu sudah sah ya. Tetapi ya disunnahkan kita ya mencukupkan sebanyak ya 3 kali ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan wa marrataini wa thalathan. Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berwudu, beliau terkadang membasuh ya 2 kali saja. Ya, terkadang juga sahabat melihat Nabi itu membasuh sampai ya 3 kali ya. Jadi terkadang Nabi terlihat berwudu ya 2 kali saja basuhan, atau terkadang beliau ya membasuh sebanyak ya 3 kali ya. Nah, kemudian ya membaca ya zikir sesudah wudu ya. Siapa yang sudah hafal zikir sesudah wudu? Nah, di sini hadisnya tidak ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, stop ya. Itu yang hadisnya yang luar biasa ya, faedah dan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddaa fa yusbighul wudu'a ya thumma yaqul ya, tidak ada salah seorang di antara kalian berwudu dan kemudian dia berusaha memperbaiki proses berwudunya itu sesuai dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah itu dia membaca zikir ataupun doa ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, saya bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya ya. Apa ya balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah ya. Kecuali ya pasti Allah menjanjikan kelak pada hari kiamat Allah pasti akan membukakan baginya ke-8 pintu surga semuanya.
Coba, ini terkadang amalan yang ringan seperti ini, ya, kita tidak tahu faedahnya sehingga kita meninggalkan perkara seperti ini. Padahal itu luar biasa sekali. Ya. Kita tahu bahwasanya ya, orang yang dijanjikan dibukakan ya, ke-8 pintu surga itu hanya Abu Bakar. Maksudnya yang sudah dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung itu hanya ya baru Abu Bakar. Tetapi ya kita juga berkesempatan mendapatkan keutamaan itu. Ya. Allah ya akan bukakan kita semua pintu surga ya. Ada berapa pintu surga? 8 ya. Iya, 8. Ada ya babur rayyan, ada babus saum, babur rayyan, babus shalah, babus zakah, ya, babul birrul walidain dan sebagainya, ya. Dan itu semua akan dibukakan oleh Allah hanya dengan amalan yang ringan seperti ini, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini harus dihafalkan ini, ya, ringan, ya. Dan ya ketika membaca zikir seperti ini ya tidak perlu mengangkat kedua tangan. Ya. Kenapa? Ya, karena ini bukan berisi doa. Ini adalah zikir. Ya. Ini di dalamnya tidak ada permintaan, tetapi kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali mau menambahkan dengan doa yang disebutkan bahwa Farel tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, ya jadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senang untuk bertaubat dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senang untuk mensucikan diri kami. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya, saya berharap ya kita berharap semuanya mudahan setelah ini doa atau zikir ini kita hafalkan semua. Dan apa yang membedakan sebenarnya amalan itu adalah niatnya, ya. Kalau bisa ketika kita membaca zikir ini setelah berwudu, ya, coba hadirkan perasaan atau bayangkan bahwa Allah sedang membukakan kita ke 8 pintu surga itu. Ya. Ini akan beda ya keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang hanya ya sekedar membaca tok saja, ya, zikir tersebut setelah wudu misalkan, dengan orang yang memahami bahwa ya faedah atau keutamaan membaca zikir setelah berwudu ini adalah dibukakan pintu ya surga ke semuanya, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi ya seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan ya yadkhulu min ayyi ya babin yasha, ya. Dia akan Allah persilahkan masuk ya dari pintu mana saja yang dia kehendaki, ya. Tetapi ya sekali lagi ikhwas sekalian jamaah maghribi Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menyebutkan hal-hal seperti ini, janji-janji seperti ini bahwa Allah akan menjanjikan akan membukakan pintu 8 ya ke-8 surga itu semuanya akan dibuka, ya. Jangan ya terbersit dalam pikiran kita bahwa ya meskipun mungkin kita bermaksiat, meskipun kita melakukan dosa dan sebagainya, kalau kita melakukan ini kita akan dibukakan. Tetapi ini adalah bagi mereka-mereka yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak boleh ya kemudian gara-gara ini kemudian kita bersandar hanya pada amalan seperti itu. Baik, ya, kita ya selesai dari ya, beberapa sunnah-sunnah ya wudu, ya. Yang paling penting memang ya ikhwas sekalian adalah doa, ya, zikir setelah berwudu ini perlu kita ya jaga. Baik. Sekarang ya kita masuk ke bagian ke-6 dalam bab wudu ini, yaitu ya nawaqidul wudu, ya. Apa-apa yang menjadi pembatal wudu, ya. Nah, ini juga ya terkadang ya kita ya bingung apakah wudu kita ini sudah batal atau ya belum, ya. Ada banyak ya ikhwah yang saya temukan ya terkadang tinggi rasa was-wasnya, ya, tinggi rasa was-wasnya setiap kali sudah berdiri di shaf untuk sholat, ya pasti tidak lama kemudian ya, keluar, ya. Ini indikasi orang ini ada penyakitnya, ya, maksudnya penyakit was-was, ya. Ya, nanti kita jelaskan ya apakah ya yang sebenarnya itu yang membatalkan wudu tak, ya. Baik. Yang pertama ya tentu ya yang kita
ketahui bersama bahwa ketika keluar dari dua jalan, yaitu dari dubur dan kubul, ya, dubur dan kubul, ya. Walaupun ya kita sebutkan kemarin bahwa ya air kencing baik itu dari kencingnya manusia ataupun hewan, baik yang hewan yang halal darahnya dagingnya untuk dimakan ataupun yang haram dagingnya untuk dimakan, dia najis tetapi ketika tersentuh oleh orang yang sudah berwudu maka tidak membatalkan wudunya, ya. Tetapi kalau yang dia keluar dari kubul dan duburnya kita, maka itu batal wudunya kita. Tetapi kalau misalkan ya ada misalkan kotorannya ayam di masjid, ya, kemudian tidak sengaja terinjak oleh kita, maka itu tidak membatalkan wudunya kita. Ya. Tapi kalau itu keluar dari kita sendiri, maka membatalkan. Ya. Dipahami ya? Baik, itu yang pertama, ya. Dan yang kedua yang membatalkan wudu adalah keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya, ya. Bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak karena keduanya masuk dalam cakupan dari dalil. Ya, bila selain dari keduanya seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, maka yang lebih utama adalah berwudu disebabkannya. Ya, dipahami? Ya, di sini disebutkan darah dan muntah. Walaupun secara zat asalnya darah dan muntah ini tidak membatalkan, ya. Tetapi ketika dia sudah terlalu banyak dan dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan misalkan ketika sholat, ya, maka hendaknya membersihkan dan mengulangi wudunya, ya. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalau hanya misalkan biasakan ada luka-luka kecil, ya, kita korek-korek tiba-tiba berdarah, itu tidak perlu membatalkan, tidak sampai membatalkan wudunya kita. Baik, dan yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilang atau tertutupnya akal, ya, hilang atau tertutupnya akal. Mungkin ada orang yang habis berwudu tiba-tiba gila, ya, langsung batal wudunya, ya. Atau tertutupnya akal, ya. Kalau hilang akal kan berarti dia gila, tapi tertutup akal itu bisa jadi ditutup oleh khamar, ya, maka ini tidak sah wudunya. Maka orang yang habis minum khamar dan dia sholat, maka tidak diterima sholatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara, ya, jangan kalian mendekati sholat, melaksanakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, yaitu terhalang akal kalian oleh minuman keras, ya. Dan wudunya orang-orang seperti itu tidak sah, ya. Baik. Dan yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Ini juga, walaupun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama kita, ya, apakah menyentuh kemaluan tanpa syahwat itu juga membatalkan, atau hanya menyentuh dengan disertai dengan rasa syahwat, ya. Tapi yang lebih berhati-hati adalah membatalkan wudu, ya, kalau sampai menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas kain sama sekali, ya. Jadi ini berhati-hati, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, beliau mengatakan man massa farjahu, ya, man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh farjnya atau kemaluannya secara langsung tanpa ada penghalang sama sekali, falyatawadda, maka hendaknya dia mengulangi wudunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kelima yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta, ya. Tapi kita di Indonesia secara umum jarang kita mendapatkan daging unta, ya. Ini diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ana tawaddau minal humil ghanam, ya, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging wahai Rasulullah? Ya, beliau kemudian menjawab, bila kamu berkehendak maka silahkan berwudu, dan bila berkehendak untuk tidak berwudu, maka tidak perlu berwudu. Ini kasusnya kalau daging kambing, ya. Tetapi
ya Nabi memberikan pilihan. Kalau Anda mau berwudu silahkan, kalaupun juga menganggap ya tidak perlu berwudu, ya tidak ada masalah. Ya, ada pilihan di situ. Ya, tetapi ketika orang itu bertanya tentang ya anatawaddau minal humil ibil, ya, apakah kita berwudu setelah memakan daging unta? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya hendaknya kalian ya berwudu, ya tawaddau minal humil ibil, ya kalian harus ya berwudu ketika selesai makan ya daging unta. Ya, tetapi kita sekali lagi di Indonesia ya tidak ada mungkin yang bisa hidup unta di Indonesia ya. Tapi kalau manusia yang bermodel unta mungkin ada ya sifatnya. Iya. Baik. Iya. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan ya batalnya wudu adalah orang yang murtad dari Islam, ya keluar dari Islam. Ya. Bagaimana maksudnya ini? Kenapa mesti disebutkan ini, Ustaz? Orang yang murtad batal wudunya. Ya, jangankan wudunya, Ustaz, imannya saja batal. Ya, ya, karena ya, jangan sampai ya dia setelah dia murtad dia mau sholat misalkan, ya, tapi tidak mungkin juga. Ya, jadi ya, di sini disebutkan bahwa orang yang murtad dari ya, Islam itu ya, membatalkan ya wudunya, bahkan juga membatalkan ya imannya. Baik, ya itu tadi hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 6 ya, kita merojaah sedikit. Yang pertama, keluarnya ya dari 2 jalur kemaluan ya kita ya. Kemudian yang kedua ya keluarnya ya sesuatu yang najis, baik apa yang keluar bukan dari jalur ya keduanya tadi ya. Ya seperti yang apa ya muntah yang tadi yang disebutkan ya, yang darah yang terlalu berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa ada pembatas, walaupun ya, sekali lagi di sini ada ya, perbincangan para ulama kita. Kemudian yang kelima adalah makan daging unta, dan yang keenam adalah murtad dari Islam. Ya, sekarang ya bagian ketujuh dari bab wudu ya. Ibadah-ibadah yang mengharuskan kita berwudu ya. Apa sebenarnya jenis ibadah apa saja yang harus ketika mau mengerjakannya harus ya berwudu ya. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan ya berwudu ya. Sebelum lanjut Ustaz. Iya. Kan tadi sudah disebutkan itu yang membatalkan wudu. Oh. Tapi kadang yang artinya salah satunya itu apakah dia termasuk membatalkan wudu ketika kita tahan kentut sama tahan buang air kecil. Ya. Jenisnya Ustaz ya. Ya. Baik, yang pertama, Nabi SAW melarang atau memakruhkan orang yang ya, mendatangi sholat atau melaksanakan sholat sementara dia menahan ya, keluarnya ya, sesuatu dari ya, perutnya, seperti tadi ya, menahan kentut atau menahan ya, buang air besar ataupun buang air kecil. Maka ini dimakruhkan. Pertama, jelas dia mengganggu konsentrasi dalam sholat. Ya. Kemudian yang kedua, dia menimbulkan nanti keraguan-raguan. Ya, apakah ini ya lanjut dia sudah keluar atau belum ya seperti itu. Tetapi Nabi SAW memberikan gambaran. Kalau misalkan terkadang kan ada orang yang kayak mudah sekali dia buang gas ya, biar terkadang tidak mules, tidak apa-apa. Terkadang dia ragu apakah ini dia keluar atau tidak. Nah, ini yang saya maksud tadi, orang yang punya penyakit ya. Maka Nabi SAW mengatakan ya kalau dia tidak mendengarkan bunyi dan tidak mendapatkan bau, maka ya, silahkan melanjutkan ya sholatnya ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak bunyi tapi berbau keras ya jelas ya. Iya. Kadang ya, dan yang paling bau biasanya yang tidak bunyi. Iya. Kalau kata guru saya dulu di sekolah ya ini apa tidak ada dalilnya sebenarnya ya, dia bilang ya, kenapa itu ya gas kalau keluar besar terkadang tidak ada baunya, karena itu katanya itu dia lagi mau patabe minta izin untuk keluar, makanya tidak ditampar sama kotoran di dalam. Iya, tapi itu ya hanya lelucon-lelucon yang tidak berdasar ya. Jadi intinya selama kita tidak mendapatkan bau dan tidak mendengarkan bunyi, maka sah-sah saja kita melanjutkan ya sholat. Tetapi ya dalam ya kita garis bawahi
dalam keadaan tidak sedang menahan, ya. Kalau sudah menahan lebih baik kita membatalkan, ya. Lebih baik kita membatalkan, karena sholat itu yang dibutuhkan adalah ketenangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya wahai Bilal, ya istirahatkan kami dengan sholat. Ya, berarti sholat itu butuh ketenangan, ya, bukan butuh rasa gelisah. Ya, kalau orang gelisah dalam sholatnya, ya maka ditakutkan dia tidak bisa mendapatkan kekhusyuan, dia hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Baik. Yang pertama, jenis ibadah yang diwajibkan untuk sholat, untuk berwudu tentu adalah sholat, dan kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa-apa yang menyebabkan tidak sempurnanya sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia adalah wajib, ya. Seperti sholat, ya, dia mengharuskan kita untuk berwudu. Ya, hukum asal daripada wudu itu bukan wajib. Ya, hukum asal daripada wudu bukan wajib, ya. Tetapi ketika kita mau melaksanakan sholat, karena tidak sah sholat tanpa ada wudu, maka naik statusnya wudu menjadi wajib. Ya, seperti itu. Kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya, apa-apa yang tidak sempurna, tidak sah sebuah ibadah kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Sama seperti membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Hukum mempelajari tajwid adalah tidak wajib, ya. Tetapi hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar adalah wajib. Maka ketika kita mau membaca Al-Qur'an, wajib hukumnya kita belajar ilmu tajwid. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Ya, itu yang pertama, ya, salat, ya. Tidak sah, ya, salatnya kita tanpa ada wudu yang mendahulinya. Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, ya, wala sadaqatan min ghululin. Ya, Allah tidak menerima salatnya orang yang tidak bersuci sebelum berdiri untuk salat. Dan ini yang kedua yang mengharuskan kita untuk berwudu adalah tawaf di Ka'bah, ya, melaksanakan tawaf di Ka'bah, ya, bagi ikhwah atau jamaah kita yang insyaallah kita juga punya kesempatan suatu hari nanti, aminkan doa-doa seperti ini. Suatu hari nanti Allah berikan kita kesempatan menziarahi Baitullah di Masjidil Haram, maka kita sudah tahu, oh kalau saya mau tawaf maka wajib hukumnya untuk bersuci atau berwudu, baik itu tawaf yang sunnah maupun tawaf yang wajib. Tawaf yang wajib maksudnya ketika melaksanakan umroh, maka termasuk rukun umroh, syarat rukun sahnya umroh adalah tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Tetapi ada namanya tawaf sunnah, bisa melaksanakan tawaf di luar waktu yang ditentukan dan itu bebas, silahkan, maka tetap wajib hukumnya sebelum melakukan tawaf itu adalah bersuci. Baik. Kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Ini sekali lagi ini ada khilaf di kalangan para ulama kita berdasarkan perbedaan mereka menafsirkan ayat la yamassuhu illal mutahhirin, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini ada yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, apakah ketika mau membaca Al-Quran itu wajib harus berwudu atau bisa juga tidak berwudu untuk membaca Al-Quran, karena mereka berbeda pemahaman terhadap ayat ini la yamassuhu illal mutahhirin. Orang yang mengatakan para ulama yang mengatakan wajib hukumnya, dia menafsirkan bahwa memang tidak boleh orang yang mau memegang Al-Quran harus tahir, harus suci, Tapi para ulama yang membolehkan menyentuh Al-Quran tanpa harus bersuci, mereka menafsirkan di sini al-mutahhirin di sini adalah mereka para malaikat. Maksudnya ketika Allah menurunkan Al-Quran itu tidak disentuh oleh malaikat di lain kecuali maksudnya tidak disentuh kecuali para malaikat yang mulia. Al-mutahhirin di sini mereka tafsirkan adalah para malaikat yang suci, seperti itu. Ala kulli hal menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini, kaidah para ulama kita mengatakan al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan para ulama kita itu adalah lebih dicintai. Maksudnya bagaimana caranya kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama kita?
lebih baik ya kita berwudu sebelum memegang mushaf. Meskipun mungkin kita memahami, meyakini bahwa tidak wajib hukumnya ya berwudu sebelum menyentuh mushaf, tetapi untuk mengeluarkan kita dari keraguan, dari perbedaan pendapat para ulama kita, hendaknya kita ya berwudu sebelum ya memegang mushaf itu sendiri. Ya, jadi ya, begitu caranya menyikapi ya perbedaan para ulama kita. Ya, jadi ya, seperti itu. Nah, itu tadi ibadah-ibadah, jenis-jenis ibadah yang ya, mewajibkan untuk kita ya berwudu. Walaupun yang terakhir tadi ada ya perbedaan pendapat. Yang pertama sholat, tawaf, kemudian ya, baca Quran ya dalam tanda ya petik ya dalam ya garis bawah ya. Berarti di luar dari ketiga ibadah ini ya, maka ya, tidak wajib kita untuk ya berwudu ya. Tetapi ya, di sini disebutkan ya beberapa ibadah-ibadah yang disunnahkan atau dianjurkan atau sangat dicintai jika dimulai dengan berwudu ya. Kita sebutkan secara ringkas ya. Pertama adalah zikir kepada Allah, seperti juga ya membaca Al-Qur'an, berzikir ya. Misalkan kita adalah orang yang rutin menjaga zikir pagi petang kita, maka hendaknya kita menjaga sepanjang kita berzikir itu kita menjaga kesucian ya kita ya. Kemudian yang kedua ya, di sini diulangi setiap hendak sholat ya, maksudnya mungkin baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Dan yang ketiga ya, ini ya khusus bagi yang sudah menikah ya, dianjurkan berwudu ya ketika selesai berhubungan dengan istri dan ya mau menambah ya. Eko tutup telinga dulu. Ya, ini sunnahnya ya. Kenapa? Ya, karena apa mungkin ini kalau pengantin baru, kalau sudah pengantin tua kayaknya apa istilahnya bapak di masjid sana itu ya di apa kalau masih muda katanya pandangan hidup ya, masih baru memandang ya sudah hidup ya. Ya, tapi jangan terlalu lebar kita di sini yang masih banyak yang belum menikah ya. Intinya adalah ya ketika hendak mengulangi ya berhubungan ya dengan ya, keluarga, maka itu disunnahkan oleh Nabi SAW untuk ya, berwudu agar mengembalikan ya tenaga kita yang keluar ya, tadi sewaktu ya, berhubungan ya. Dalilnya jelas ya, banyak hadisnya yang menyebutkan di sini. Baik, kemudian ya di antara sunnahnya berwudu adalah ya sebelum mandi janabah ya. Jadi sebelum memulai mandi janabah kita disunnahkan untuk ya berwudu terlebih dahulu ya. Walaupun mandi janabah itu sebenarnya juga sudah mencukupkan membersihkan dari hadas yang besar, tetapi ya Nabi SAW ya, mensunnahkan ya agar kita berwudu sebelum memulai mandi janabah. Kemudian yang terakhir yang kelima ya ini juga ya sebenarnya ya, yang sebagian kita sering lalai, tetapi sebenarnya ini luar biasa faedahnya ya. Dulu saya masih ingat ya kami di kampus di Setiba Makassar itu, masya Allah ya, ada salah seorang senior kami ya, itu tidak pernah melalaikan hal ini. Dia setiap kali mau tidur ya menuju pembaringan pasti dia berwudu ya. Setiap mau tidur pasti ya dia berwudu. Saya pernah sampai tanya ya kenapa sampai begitu, dia bilang ya kita tidak tahu ya apakah kita kembali bangun di pagi hari nanti atau tidak lagi ya. Dan saya bercita-cita mudah-mudahan ketika Allah memanggil saya dalam keadaan ya suci ya, dalam keadaan berwudu ya. Nabi SAW ya memerintahkan ini, kata Nabi SAW, idza ataita ya madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma ya ittaji' ala syiqqikal aiman ya. Apabila kalian, salah seorang antara kalian hendak menuju tempat pembaringan kalian, kata Nabi SAW, hendaknya kalian ya sebelum itu berwudu sebagaimana wudunya kalian ketika mau melaksanakan sholat ya. Kemudian hendaklah memulai berbaring dengan ya bersandar dengan bagian kanan ya, beralaskan ya tangan ya. Itu kalau memulai. Kalau sudah
tertidur, terserah mau bagaimana modelnya. Iya. Jangan sampai kita memahaminya di sini, kalau begitu harus begitu sampai pagi. Jangan. Ya, itu hanya Nabi SAW ketika memulai untuk berbaring. Ya, Masya Allah. Andaikan semua sunnah-sunnah ini kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kita akan menemukan ya hidup yang begitu luar biasa. Ya, ikhwas sekalian, jamaah yang sangat bahagia. Terkadang sunnah-sunnah yang kita anggap remeh, ya, yang sebenarnya ringan untuk kita kerjakan, tapi kita tidak berusaha untuk ya melakukannya. Ya, namun ketika ya sebenarnya kita melakukan itu, melaksanakan, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya kita akan merasakan indahnya hidup. Ya, terkadang kita menggelari diri kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pengikut sunnahnya Nabi, tetapi ya tidak ada sunnahnya Nabi yang kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka ya insyaallah setelah ini ya, kita akan ya berusaha. Tadi yang pertama tadi itu ya pelajari zikir setelah wudhu tadi itu, dan yakini bahwa Allah pasti akan membukakan kita 8 pintu surga ketika kita membaca ya zikir tersebut. Kemudian mulai malam ini ya sebelum kita tidur ya berangkat menuju pembaringan kita, ya usahakan untuk ya berwudhu agar kemudian Allah ya menjaga dalam ya tidur-tidur kita. Ya kenapa orang sering mimpi buruk, ya kenapa orang sering ya datang mimpi-mimpi yang tidak mengenakan, ya karena terkadang kita ya tidurnya bablas saja begitu ya. Jadi tidak ada yang kita ya lakukan dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan. Ya kita berharap, berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, petunjuk untuk senantiasa mengikuti apa yang benar ya, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.